Jumpa lagi dengan Mimin Oyan Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan, part 29. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Ketika ditambah dengan sinar cahaya keemasan yang meledak dari formasi awan pengubah langit, di dalam kehampaan gelap saat ini, 3 cahaya yang mengandung fluktuasi kuat secara bersamaan meledak menuju gurun abadi dan biadab yang memasuki kehampaan. Ditemani oleh serangan 2 Dewa Taisu Senyi, meskipun kekuatan larangan tidak segera runtuh, tetapi itu tidak bertahan selama sebatang dupa. Ketika saya mendengar suara pecah dari kehampaan yang abadi dan biadab. Itu adalah suara kekuatan pemblokiran larangan yang benar-benar runtuh saat ini. Rusak! 3 cahaya tampaknya tak terbendung, dan mereka langsung menembus kehampaan yang mengarah ke hutan belantara abadi. Namun, pada saat yang sama, ketiga cahaya perlahan menghilang. Dan sosok 701 segera mengangkat jarinya dan melihat pada tubuh Taisu Senyi. Mereka yang tampak seperti sisik yang terpasang, tetapi mereka tersapu dengan keras. Dan ratusan dari mereka tersapu langsung menuju hutan belantara abadi. Namun Suho tidak menghentikannya ketika dia melihat ini, tetapi menyaksikan ratusan gurita. Saya melihat bahwa 8 cakar yang baru saja mendekati hutan belantara abadi, dan mereka semua berhenti, dan kemudian mulai bergetar. Terbang tak terkendali saat ini, dan akhirnya bertabrakan satu sama lain, kemudian meledak seketika. Gurita ini belum memasuki hutan belantara abadi, seolah-olah mereka semua dikorbankan. Jelas, pemandangan ini sekali lagi mengejutkan sosok 701. Meskipun mereka juga tahu tentang hutan belantara abadi, mereka tidak pernah menjelajahinya dan tidak pernah berpikir bahwa tempat seperti itu akan sangat aneh bagi mereka. Ini luar biasa, bahkan Taisu Basu tidak bisa mendekat. Ini bukannya sangat aneh. Namun, ketika Suho melihat adegan ini, dia mencibir dengan sinis. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa itu terlalu salah dan bodoh. Setelah melanggar larangan bahwa hutan belantara abadi tidak bisa dimasuki, kenapa Suho tidak segera berangkat memasuki hutan belantara abadi? Adalah karena pada saat ini masih ada aliran sosok yang menjarah dari kehampaan ke segala arah, dan kemudian diintegrasikan ke dalam ratusan ribu pasukan di istana berburu mereka. Tampaknya ada pembangkit tenaga abadi dari istana dewa berburu di seluruh dunia nyata Suanjin. Setelah mereka menerima perintah yang dipanggil oleh istana dewa berburu, mereka semua tiba dengan kecepatan tercepat mereka. Tentu saja, alasan mengapa Suho tidak segera bertindak adalah karena dia masih menunggu kedatangan pusat kekuatan Taisu saat ini. Karena dalam pertempuran ini, bahkan Suho tidak memiliki kepercayaan mutlak untuk bersaing dengan permaisuri. Oleh karena itu, Suho harus melibatkan orang Taisu sebanyak mungkin dalam pertempuran melawan permaisuri ini. Jadi, selain harus membuat kekuatan yang besar untuk melawan permaisuri lebih kuat, jika kekuatan Taisu berpartisipasi dalam pertempuran ini, korban di istana berburu tentu akan lebih kecil. Tetapi, yang paling penting adalah mengalahkan permaisuri. Dan peluang untuk mengalahkan permaisuri akan semakin besar. Ketika melihat istana dewa berburu yang tidak bergerak, sosok 701 segera memerintahkan untuk menghentikan serangan. Karena dia baru saja mengkonfirmasi bahwa Taisu memang mengirim lebih banyak bala bantuan saat ini. Dan sekarang dia sedang menunggu bala bantuan Taisu tiba. Namun ketika mereka menunggu di ujung yang jauh hutan belantara abadi, tanpa peringatan, dari kehampaan yang terpelintir,
Sebuah sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, dan itu seperti hujan yang turun. Seluruh kekosongan bergema dengan suara ledakan sonik. Dan seberkas cahaya padat tidak hanya meledak ke arah Taisu, tetapi juga menuju istana dewa berburu saat ini. Jelas, baik istana dewa berburu maupun Taisu tidak mengharapkan bahwa alam liar abadi akan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Dan mereka tidak bereaksi untuk sementara waktu. Hanya bisa melihat seberkas cahaya mengenai tubuh besar Taisu Senyi, tertabrak ringan seperti pancuran. Tapi itu hanya sesaat, dan sisik pada kedua Taisu Senyi berubah menjadi cakar yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka langsung menuju kepalanya dan memblokir serangan ini dengan tubuh kedagingan mereka. Sosok Taisu di sisi lain juga dibombardir sesaat. Tetapi mereka semua segera bereaksi dan segera mempersiapkan pertahanan mereka agar tidak menyebabkan banyak korban. Lagi pula, ada banyak makhluk abadi di pasukan ini yang berjumlah ratusan ribu jumlahnya. Itu tidak boleh diremehkan. Tidak ada pihak yang berharap bahwa gurun liar abadi akan berani memimpin. Tetapi ini secara langsung memberi mereka tamparan di wajah. Seolah-olah memberitahu mereka bahwa gurun liar abadi bukanlah sayuran yang lembut. Menarik, permaisuri adalah permaisuri, dan dia benar-benar dapat mengendalikan seluruh hutan belantara abadi. Jika keberadaan seperti itu tidak ditangani tepat waktu, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi ke istana dewa berburu ketika dia jatuh. Suho menyipitkan matanya dan berbisik dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, sosok 701 yang berada di atas Taisu Senyi dikejutkan oleh serangan mendadak ini. Serangan yang tampaknya berumur pendek itu sebenarnya tidak lemah, dan dia mampu melakukan serangan seperti itu sesuka hati. Sekarang dia tidak lagi ragu dari kata Suho sebelumnya. Mungkinkah yang dikabarkan bahwa permaisuri masih hidup? Jika demikian, aku tidak akan masuk dengan gegabah. Aku khawatir. Beberapa orang yang berdiri di belakang sosok 701, saat ini semuanya akan musnah. Meskipun kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sosok 853 dan 817 yang masuk sebelumnya. Namun, dalam menghadapi kekuatan absolut ini, bahkan jika ada dua dewa yang terlalu ilusi, tidak mungkin untuk menjamin bahwa mereka akan dapat mundur. Jelas, mereka baru saja menyadari mengapa kelompok sosok 817 yang memimpin Dewa Taisu bisa binasa di tangan mereka. Keberadaan hutan belantara abadi ini mungkin merupakan tunggul keras yang belum pernah mereka temui ketika mereka datang ke dunia nyata Xuan Yin. Namun, serangan gurun abadi tampaknya tidak berhenti di situ. Setelah hujan cahaya menyapu mereka, sebuah kabut besar hitam dari gurun liar abadi meluncur darinya, yang sepertinya awan petir, dan itu hanya tergantung di kehampaan yang luas, dan sepertinya itu terlalu mengejutkan mereka. Taisu dan Suho sama-sama mengerutkan kening, dan tampaknya gurun liar abadi berencana untuk menyerang lebih dulu. Dan mereka sudah menyerang saat ini. Pada saat kabut hitam mengembun, sebuah bayangan hitam yang terlihat tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari kabut hitam itu. Dan kemudian masing-masing bergegas menuju Taisu dan istana dewa berburu. Dengan cepat bayangan hitam yang tergantung di langit bergegas keluar dari kabut hitam yang jumlahnya luar biasa besar. Bahkan mungkin jumlahnya mencapai jutaan. Dalam sekejap, mereka masing-masing bergegas ke dua sisi, merasakan fluktuasi kabut hitam. Mereka semua mengandung kekuatan abadi.
Kabut hitam hanya dapat dilihat ketika saya mendekati bagian belakang mereka. Saya tidak dapat melihat wajah dengan jelas, tetapi berisi niat membunuh yang sangat kuat. Dalam menghadapi serangan biadab abadi, Istana Dewa Perburuan tidak bergeming saat ini. Dan pasukan ratusan ribu mereka bukanlah seorang sayuran yang lembut. Bahkan jika sebagian darinya dijarah, lebih dari 10 binatang buas, semuanya tampak seperti dalam siaga saat ini. Ketika para prajurit yang bergegas keluar berperang melawan hantu kabut hitam ini, dan sebuah teriakan itu segera datang. Ini bukanlah pertempuran biasa. Ketika situasi berkembang sejauh ini, itu berubah menjadi perang besar. Tidak peduli seberapa kuat Istana Dewa Berburu, selama ini adalah perang, jatuhnya korban pasti akan terjadi, dan itu tidak bisa dihindari. Di tubuh Taisu Senyi, 8 cakar yang tak terhitung jumlahnya meraung saat ini. Namun pada saat yang sama, sosok dari 20 atau lebih pembangkit tenaga abadi Taisu juga tersapu dengan keras. Pada saat ini mereka tersapu. Sinar cahaya terbang keluar dari mulut Dewa Taisu Senyi dan melekat pada baju besi Dewa Palsu.